Hope 2, Bab 4, Ancaman Koko. Bima terus menatap langit. Sembari meracik kopi, dia melirik langit. Dia penasaran dengan Koko yang tadi menghubungi Zelin. "Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tertarik dengan pria, gurau langit." "Hahaha, aku pun tidak tertarik." "Lalu, kenapa kamu melihatku seperti itu?" tanya langit penasaran. Tidak biasanya Bima menatapnya seperti itu. Menurutnya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan Bima. Tidak ada. Bima tidak ingin mengatakan tentang panggilan yang masuk ke ponsel Zelin. Dia takut perkataannya malah membuat pertengkaran dalam rumah tangga Zelin dan Langit. Dan menurutnya, hanya untuk menghubungi tidak masalah. Karena bagaimanapun, Koko dan Zelin pernah menjadi suami istri. Dan hubungan silaturahmi harus tetap terjaga, itu pikirnya. "Nit, ngomong-ngomong, siapa mantan Zelin dulu? Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Aku hanya tanya saja." "Koko, namanya Koko." Bima mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah dia mengingat nama itu, padahal dia sudah tahu nama mantan Zelin. Kerja apa dia sekarang? Kalau tidak salah, dia memiliki restoran di Jalan Majapahit. Namanya apa, aku tidak tahu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Selidik Langit. Nggak ada. Aku penasaran saja dengan sosok mantan Zelin. Apa dia sudah menikah? Langit mengedikkan bahunya. "Kekasih?" tanya Bima lagi. Mendengar pertanyaan Bima yang secara beruntun membuatnya curiga. "Kenapa kamu ingin tahu tentangnya?" "Ya, aku penasaran saja. Jadi sudah move on. Dan aku penasaran dengannya." "Aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Aku sudah memiliki Zelin dan aku senang karena pria itu telah menjauh. Dan yang membuatku tenang, dia tidak mengganggu rumah tanggaku dan Zelin." "Ya, kamu benar. Yang terpenting komunikasi masih terjalin," ceplos Bima. "Apa maksudmu?" "Nggak ada," elak Bima yang tidak bisa mengatakan sebelum memiliki bukti. Koko yang ada di restoran tak tenang. Panggilannya diacukan Zelin, tapi dia tidak putus semangat. Dia terus menghubungi Zelin sampai mantan istrinya menjawab panggilannya. Zelin yang berada di dalam kamar teringat tentang ponselnya. Dia segera keluar dari kamar dan mencari ponselnya. Dan dia bernapas lega ketika melihat ponselnya masih berada di tempat yang sama. "Mau apa lagi?" seru Zelin marah. "Kenapa kamu tidak menjawabku?" "Maaf Koko, aku sibuk melayani langit." Mendengar itu tangan Koko terkepal, hatinya serasa mendidih. Dia sedang terbakar cemburu, pikirannya langsung tertuju ke hubungan badan. Membayangkan tubuh Zelin di jamah membuatnya geram. "Temui aku besok, atau aku akan datang ke kafe," ancam Koko kemudian menutup panggilan itu. "Dasar gila," gerutu Zelin. Kemudian menghapus panggilan yang masuk dan pesan panjang yang dikirim Koko, berisi kata-kata cinta, dan itu membuat Zelin merasa jijik dengan mantan suaminya. "Lebih baik aku blokir nomornya." Zelin segera memblokir nomor Koko, dan itu membuatnya lega. Keesokan harinya, kota itu diguyur hujan cukup deras. Hujan yang cukup deras membuat siapa saja malas beranjak dari tempat tidur, tapi tidak dengan Zelin. Wanita itu semangat menyiapkan sarapan untuk suaminya. Walaupun hanya sereal, tapi dia merasa senang karena dapat menyiapkan makanan ala kadarnya. Ketika itu, Langit keluar dari kamar dengan kemeja warna biru dan dasi. Penampilannya membuat Zelin tak berkedip. Apapun yang dikenakan suaminya selalu pantas dipakai. Ketika Langit menggunakan jaket kulit dengan celana robek, tak membuat karisma pria itu hilang. Malah Langit terlihat sangat tampan dan cool. Dan ketika menggunakan kemeja dan dasi, penampilannya juga cukup menawan. "Ada apa sayang?" tanya Langit sembari menyesap kopi buatan istrinya. Zelin mendekat, kemudian merapikan dasi yang dikenakan suaminya. "Hari ini hujan, kamu pakai saja mobilku." "Tidak sayang, mobil itu punyamu, tahu nggak Langit? Walaupun tidak ada Ziko di sana, tapi dia tidak ingin Ziko menganggap dia memanfaatkan kekayaan Zelin. Hari ini hujan deras. Aku tidak mau suami tampanku kehujanan, kan kasihan," ujar Zelin manja. "Apa kamu khawatir?" "Tentu aku khawatir. Kamu suamiku. Kalau aku menggunakan mobil, bagaimana kamu ke toko?" "Hari ini aku malas ke toko. Aku mau belajar memasak. Tadi aku meminta Mama mengirimkan bahan masakan. Rencananya, Mama akan kesini mengajariku masak."
Aku naik motor saja, tolak langit. Dia tidak akan menggunakan mobil istrinya, apalagi mertuanya akan datang. Pasti mertuanya akan bertanya tentang mobil Zelin. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menjelaskan ke mama, ujar Zelin yang paham jika langit khawatir tentang mamanya. Tapi sudahlah, aku tidak mau kamu sakit, pakai saja mobilku juga mobilmu. Setelah selesai sarapan, Zelin mengantarkan langit sampai suaminya masuk ke dalam mobil. Setelah itu, dia menutup kembali rolling door yang ada di bawah. Karena kafe belum buka, maka dia memutuskan untuk menutup rolling door. Sejak menjadi istri langit, dia menjadi mandiri. Bahkan dia mulai bisa berbenah walaupun tidak terlalu bersih dan tidak terlalu rapi. Tapi tidak membuat langit protes. Langit tetap memberikan pujian atas semua pekerjaan yang dilakukan istrinya. Zelin mengusap peluh yang mengalir dari dahinya. Walaupun hujan masih turun, tapi menurutnya udara masih panas. Dan pada saat itu, ada yang memukul rolling door. Apa mereka tidak tahu kalau kafe buka nanti sore? Butuh Zelin yang mengacukan gedoran dari lantai bawah. Suara yang terus berulang membuat Zelin kesal. Dia segera turun ke lantai 1 dan melihat kamera CCTV yang berada di dekat meja kasir. Karena tidak mengenali wajah yang ada di depan ruko, membuat Zelin mengacuhkan. Dia kembali naik ke lantai atas dan pada saat itu rolling door kembali digedor. Zelin mulai kesal. Dia kembali turun dan ketika melihat kamera CCTV, dia buru-buru membuka rolling door. "Mama?" ujarnya yang datang bersama beberapa pelayan. Zelin mempersilahkan mamanya masuk. Tapi ketika dia menatap ke arah depan, dia melihat sosok pria yang ada di layar kamera CCTV, ada di seberang jalan. Pria mengenakan pakaian serba hitam dan topi hitam, serta kacamata hitam. Dia menatap pria di seberang, begitupun sebaliknya. Dan ketika si pria menurunkan kacamata, membuat Zelin terbelalak. Pria itu adalah Koko. Dari jauh, Koko menggerakkan jari telunjuk dan jari manis ke telinga. Zelin baru sadar jika Koko tahu kalau dia telah memblokir nomornya. "Zelin," panggil Nyonya Amel. Wanita parubaya itu memperhatikan anaknya yang sedang menatap ke arah depan. Nyonya Amel ikut menatap ke arah depan. "Apa yang kamu lihat?" Mama," elak Zelin. "Mama kenapa di sini?" Mama yang tanya, "Kenapa kamu di sini?" Zelin buru-buru masuk ke dalam ruko. Dia tidak ingin menjelaskan siapa yang sedang di seberang. Nyonya Amel memperhatikan seorang pria yang berada di seberang. Tapi karena dia tidak menggunakan kacamata, maka dia tidak mengenali jika pria di seberang adalah Koko. Nyonya Amel segera naik ke lantai atas. Dia dapat melihat anaknya tengah menyusun bahan-bahan ke atas meja. "Kita masak apa, Ma?" "Karena cuaca hari ini dingin, jadi menu yang pas menurut Mama tom yum seafood." "Baiklah, apa yang harus aku persiapkan?" Nyonya Amel segera menjelaskan bahan-bahan yang dibawanya. Dari bawang merah sampai bahan-bahan kering dijelaskan Nyonya Amel. Setelah itu, dia menyuruh Zelin untuk mengupas bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memasak seafood. Zelin terlihat sangat antusias. "Zelin, di mana mobil kamu?" tanya Nyonya Amel sembari memperhatikan anaknya. "Dipakai Langit. Aku menyuruh Langit memakai mobilku. Karena hujan, jadi aku suruh saja dia pakai," jelasnya. Nyonya Amel mengangguk. Dia tidak mempermasalahkan itu. Mobil di rumahnya berserak. Jika Zira mengoleksi beberapa mobil, begitupun dengan Ziko, serta beberapa mobil Zelin masih ada di garasi. Zelin menolak membawa mobilnya karena tempat tinggalnya yang tidak memiliki garasi. Maka menurutnya, satu mobil sudah cukup. "Zelin, siapa pria yang ada di seberang tadi?" Zelin meringis. Pertanyaan mamanya membuat jari Zelin terluka. "Ya ampun Zelin, hati-hati dong. Di mana kotak obat?" "Tidak ada." "Apa? Tidak ada? Bagaimana tidak ada? Seharusnya kamu dan Langit menyiapkan, bukan tunggu terluka baru menyiapkan," tegur Nyonya Amel. "Ih Mama," anaknya malah dimarahin. "Perih nih," rengek Zelin. "Kamu itu ya." Nyonya Amel mencubit pipi anaknya, kemudian meminta pelayan untuk membeli plester. Seharusnya Zelin yang memasak. Tapi karena jarinya terluka, maka Nyonya Amel juga yang memasak, sembari tetap diperhatikan Zelin. "Nyonya, ini plesternya." Pelayan memberikan plester kepada Nyonya Amel. Wanita parubaya itu mengambil plester yang diberikan pelayan, kemudian merekatkan ke jari anaknya. "Kamu itu hati-hati. Baru mau belajar masak, sudah melukai jari sendiri. Mau berapa jari lagi yang terluka?" "Ih Mama, namanya juga nggak sengaja." "Ya sudah, perhatikan ini." Nyonya Amel menjelaskan semuanya. Dan Zelin memperhatikan sembari mencatat beberapa bahan ke sebuah buku kecil. Akhirnya masakan yang dibuat Nyonya Amel selesai. "Zelin, Mama sudah menyiapkan bahan-bahannya di kulkas.
nanti kamu masak seperti ini untuk langit. Bumbu halus sudah Mama siapkan. Kamu tinggal mencemplungkan seperti yang Mama lakukan tadi. Siap, Ma? Kemudian mereka membawa Tom Yum ke meja makan. Ma, aku mandi dulu. Zelin segera pergi ke kamar mandi. Dia ingin membersihkan tubuhnya yang bau masakan. Dan ketika mengambil handuk yang berada di kamar, dia menatap ponselnya. Dia segera melihat dari jendela kamar. Dia masih di situ, gerutunya. Aku tidak akan membuka blokir itu. Dia tidak akan mungkin masuk ke sini. Di sini ada Mama dan sopir di bawah. Zelin segera ke kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi dia memikirkan jika mamanya nanti pulang. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku katakan saja ke Mama? Kalau aku katakan ke Mama, nanti Mama akan cerita kepada Kak Ziko. Pasti Kak Ziko akan menghajar Koko. Dan pasti Langit juga akan menghajarnya. Zelin mempercepat mandinya. Setelah itu dia segera menyantap Tom Yum buatan mamanya. Sangat lezat. Cara membuat suami itu betah di rumah, salah satunya masakan istri. Tapi Mama di rumah jarang masak, selalu Koki yang masak. Anak ini dibilang jawab saja, hehe, bercanda Ma. Aku akan menerapkan ilmu Mama, sahurnya sembari menyantap makanannya. Setelah Zelin selesai makan, Nyonya Amel segera pamit pulang. Wanita parubaya itu ingin segera membaringkan tubuhnya, bukan untuk tidur, tapi untuk meluruskan tubuhnya yang sudah semakin tua. Zelin mengantarkan mamanya sampai bawah, dan ketika melihat sosok Koko masih berada di seberang, membuat Zelin takut. Ma, aku ikut. Zelin kembali naik ke lantai atas, mengambil tas dan keperluan lainnya. Setelah itu dia mengunci rolling door. Menurutnya, sikap Koko membuatnya takut, maka dia memilih untuk menghindar, dan yang aman adalah di mansion. Koko hanya melihat mobil Mercy melintas di depannya. Dia menggerutu karena Zelin telah memblokir nomornya. Baiklah Zelin, kamu terus menghindar. Jangan salahkan aku untuk terus mendekatimu. Semakin kamu menjauh, aku akan semakin mendekat. Gumamnya dan mulai menyalakan motornya kembali ke restoran. Dia menyusuri jalan dengan motor yang dulu. Motor gede yang membuatnya menjadi pria sejati. Motor yang memiliki sejarah. Karena motor itu dia bertemu dengan Zelin. Aku harus memikirkan rencana lain. Gumamnya dan akhirnya dia sampai di restoran. Koko masuk dari bagian belakang. Kok, ada tamu di depan, ujar manajer restorannya. Koko segera mengintip dari balik pintu. Sira, gumamnya. Dia tidak ingin menemui Sira karena dia takut gadis itu malah berpikir jika dia memberi harapan. Tapi mengingat jasa Sira kemarin membuatnya harus menemui si gadis belia. Halo Sira, gadis itu menengadahkan kepalanya. Kemudian dia segera berdiri. Duduk Sira. Sudah pesan makanan? Tidak perlu Om. Aku hanya ingin melihat keadaan Om. Lihatlah, aku baik-baik saja, sahutnya. Sira mengangguk, kemudian menunduk. Dia tak kuasa memandang Koko. Menurutnya Koko memiliki pesona tersendiri. Ketika Koko menatapnya, maka dia buru-buru menunduk. Tatapan Koko membuatnya seperti terhipnotis. Aku akan memesankan makanan favorit di sini. Koko segera memanggil pelayan. Bawakan makanan favorit di sini 2. Kamu minum apa? Air putih saja, sahut Sira. Sudah itu saja? Baik, Pak. Koko kembali menatap Sira. Kemudian dia menatap ponselnya. Dia terus menghubungi nomor Zelin. Tapi mantan istrinya belum membuka blokir itu. Koko mendengus kesal. Dan itu diperhatikan Sira. Ada apa, Om? Tidak ada, sahutnya bohong. Oh iya, Sira. Aku mengucapkan terima kasih banyak. Jadi sebagai balasan atas kebaikanmu, aku akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan, ujar Koko. Tidak perlu, Om. Aku melakukan itu tidak ingin mendapatkan balasan. Kalau boleh meminta, aku ingin menjadi kekasih Om, batin Sira. Tapi dia hanya bisa berbicara dalam hati. Tidak mungkin dia berani mengutarakan niatnya yang pasti akan membuatnya seperti anak-anak yang tidak bisa move on dari Koko. Apa kamu yakin? Tanya Koko lagi. Iya, Om. Makan siang ini, aku rasa sudah cukup, sahut Sira, sembari memperhatikan pelayan datang membawakan minuman untuk mereka. Koko mengangguk, kemudian kembali mengucapkan terima kasih kepada Sira. Sira, apa kamu tidak ingin bernyanyi lagi di sini? Tawar Koko. Enggak, Om. Kak Aneska tidak mengizinkanku. Koko baru mengingat kalau Aneska pernah berujar kepadanya untuk menjauh dari Sira. Sira, sepertinya kita tidak bisa bertemu kembali. Kata-kata Koko membuat Sira tertunduk. Begini Sira, kakakmu pernah berujar kepadaku untuk menjauh darimu. Jika kakakmu tahu kita masih bertemu, pasti dia akan memarahimu, jelasnya. Kita hanya berteman. Aku pikir Kak Aneska akan mengerti. Aku bisa berteman kepada siapa saja.
kecuali aku berteman dengan penjahat. Koko kembali mengangguk. Yang diucapkan Zira benar. Gadis itu bukan anak kecil yang harus dilarang seperti dulu. Baiklah, makanan sudah datang. Aku ingin kamu memberi penilaian atas hidangan restoranku. Zira mulai menyantap makanan yang dihidangkan pelayan. Bagaimana? Tanya Koko. Sangat lezat. Zira mengangkat jari jempolnya. Di kantor Basam Group. Langit terlihat fokus menjawab panggilan yang masuk. Dia harus mengatur jadwal Abian secara terperinci. Dan pada saat itu dia mendapatkan panggilan. Selamat pagi, bisa bicara dengan Bapak Langit? Iya, saya Langit. Kami dari pihak bank. Kemudian pihak bank menjelaskan ke Langit. Baiklah, istirahat saya akan ke sana. Langit merasa senang karena pengajuan pinjaman yang diajukannya diterima pihak bank. Nominal yang besar dan itu langsung diterima pihak bank. Langit mengetuk pintu ruangan Abian. Masuk, Tita Abian. Langit segera masuk kemudian meletakkan beberapa berkas ke hadapan Abian. Pak, jam 2 kita ada meeting dengan klien. Abian mengangguk sembari menandatangani berkas yang dibawa Langit. Pak, istirahat nanti, saya izin keluar sebentar. Kemana? Tanya Abian tanpa melihat lawan bicaranya. Saya mau izin ke bank. Abian mengangguk, kemudian menyerahkan berkas yang sudah ditandatanganinya ke Langit. Setelah itu, Langit berlalu ke meja kerjanya. Dia menyiapkan semua pekerjaannya sampai jam istirahat tiba. Langit segera pergi ke bank tersebut. Dia segera menjelaskan kepada pihak bank perihal kedatangannya. Setelah itu, Langit dibawa ke sebuah ruangan. Karena pinjamannya lumayan besar, maka pihak bank menjelaskan di dalam ruangan khusus. Apa Bapak sudah membawa semua persyaratan? Langit segera menyerahkan persyaratan itu kepada pihak bank. Pihak bank mulai mengecek semua berkas yang dibawa Langit. Total pinjaman sebesar 2 miliar. Dengan tenor 60 bulan dengan bunga 0,63%. Jadi, pinjaman yang Bapak bayarkan setiap bulan sebesar 33.233.000. Jelas pihak bank. Baik, saut Langit cepat. Gaji yang didapatnya dari Basam Group sebesar 20 juta. Menurutnya, dengan keuntungan yang didapat dari kafe bisa membayar sisa pinjaman itu. Setelah menandatangani semua berkas, uang yang dipinjam Langit langsung ditransfer. Langit tersenyum senang karena dari uang pinjaman itu dia bisa mewujudkan keinginan istrinya untuk memiliki rumah. Setelah dari bank, Langit segera ke sebuah perumahan. Dia langsung menemui pihak developer. Dia langsung membayar tunai harga rumah dengan nominal sebesar 1 miliar. Baiklah, sisanya bisa dibelikan perabotan rumah tangga. Gumam Langit senang, kemudian menghubungi istrinya. Sayang, kamu lagi ngapain? Aku sedang di mansion. Nanti sore aku jemput ya. Baiklah. Setelah itu panggilan tertutup. Langit kembali ke Basam Group. Siapa? Tanya Zira. Langit. Dan pada saat itu ponsel Zerlin kembali berdering. Melihat nomor yang menghubunginya bukan nomor ponsel membuatnya bingung. Kenapa tidak diangkat? Zira memperhatikan adik iparnya yang sedang mengabaikan panggilan itu. Aku tidak kenal nomor ini. Zerlin menunjukkan nomor yang menghubunginya. Mungkin saja dari kantor. Kantor apa? Zira mengedikkan bahunya. Karena bising, Zerlin langsung mengangkat panggilan itu. Halo? Kenapa kamu memblokir nomorku? Mendengar itu membuat Zerlin pucat. Ternyata yang menghubunginya adalah Koko. Pria itu sengaja menghubungi Zerlin menggunakan nomor restoran. Wajah Zerlin seketika itu pucat. Dia langsung melirik Zira yang memperhatikannya. Zerlin segera beranjak meninggalkan Zira. Dia memilih menjauh untuk menjawab panggilan dari Koko. Kenapa kamu memblokir nomorku? Apa kamu tidak merasa kalau kamu telah menggangguku? Suruh Zerlin tak kalah sengit dari Koko. Aku tidak akan mengganggumu kalau kamu tidak memblokir nomorku. Ketika kamu sering menghubungiku, itu sudah mengganggu. Apa kamu tahu itu? Buka blokir itu, atau aku akan terus mengganggumu, ancam Koko. Jika aku tidak mau, tantang Zerlin. Jika kamu tidak mau, jangan salahkan aku kalau aku akan menjadi bayanganmu. Koko langsung menutup panggilan itu. Zerlin langsung menghembuskan nafasnya secara berulang. Dia sedang mengontrol emosinya yang telah sampai di ubun-ubun. Sikap Koko benar-benar membuatnya muak. Zerlin kembali duduk di samping Zira. Siapa Zerlin? Apanya kak? Zerlin menoleh. Yang tadi menghubungimu. Oh, Zerlin bingung. Kemudian dia menatap ke arah Zaira yang sedang melendot di paha Zira. Zaira, sini sama anti. Ujar Zerlin mengalihkan pertanyaan Zira. Zerlin segera mengangkat Zaira yang sedang melendot di paha Zira. Dia membangkut Zaira di pahanya. Zaira kenapa? Zaira mau es krim, tapi mama nggak kasih. Aduh Zaira. Mama bukan tidak kasih, tapi Zaira lagi batuk.
Kalau Zaira sudah sembuh, apapun Mama kasih, jelas Zira. Zaira, yang dikatakan Mama benar. Suara Zaira sudah serak loh. Nanti kalau kebanyakan makan es krim, suaranya hilang. Zaira mau suaranya hilang. Anak kecil itu langsung menggeleng. Koko terus saja menghubungi nomor Zelin, tapi mantan istrinya sama sekali tidak membuka blokir nomornya. "Zelin," serunya marah. Dia tidak suka Zelin mengacuhkannya, karena menurutnya dengan memblokir nomornya sama saja menghindarinya. Dan dia tidak siap jika harus jauh dari Zelin. Bayang-bayang Zelin masih saja berkeliaran di kepalanya. Dia belum bisa move on dari sosok Zelin yang cantik. Aku harus mendapatkannya kembali. Bagaimanapun caranya, aku harus memilikinya. Tidak peduli kalau dia telah menikah. "Ingat Zelin, kamu adalah milikku. Selamanya milikku," seru Koko dengan semangat berapi-api. Sore hari, Langit datang ke mansion untuk menjemput Zelin. Mobil yang dikemudikannya masuk ke dalam pekarangan mansion. Pada saat itu, Ziko baru saja sampai. Ziko menoleh ke arah mobil yang baru saja parkir. Ketika yang turun dari mobil adalah Langit, membuatnya bingung. "Di mana Zelin?" "Zelin ada di sini. Aku kesini mau menjemputnya." "Apa sekarang kamu juga menguasai mobil adikku?" Kata-kata Ziko sangat menyakitkan. Ziko masih memandang Langit sebelah mata. Itu semua karena sikap Langit yang dulu. Sikap Langit dulu sangat menyebalkan. Karena Langit dulunya pernah berambisi untuk mengambil harta Zira. Dia juga tidak menyetujui Zelin menikah dengan Langit. Tapi apa mau dikata, Koko sudah menceraikan adiknya, dan nasi telah menjadi bubur, yang tidak akan bisa diubah kembali. Tapi tetap saja, dia belum bisa bersikap ramah kepada Langit. Ziko langsung masuk ke dalam mansion tanpa mau mendengarkan penjelasan dari adik iparnya. Langit berusaha sabar menghadapi Ziko yang dingin. Dia tidak ingin menanggapi sikap Ziko dengan emosi yang berapi-api. Dia memaklumi sikap Ziko yang sepenuhnya belum menerima. Semua karena masa lalunya yang pernah berseteru dengan Zira. "Aku hanya perlu membuktikan padamu kalau aku sungguh-sungguh mencintai Zelin. Aku tidak akan menduakannya. Dan aku menghormatimu karena kamu adalah kakak dari istriku," gumam Langit. Bersambung.